Masih ada 3 lagi. Muta'allimah atau mustami'ah. Kenapa mustami'ah bukan sami'ah? Kenapa sami'na wa ata'na tapi di sini mustami'ah? Kalau belum sampai pada derajat yang pertama alim, maka yang kedua naiki tangganya. Ini akan punya nilai yang sama dengan yang pertama kalau serius. Muta'allim. Ya, kalau nggak direkam nggak akan sampai orang-orang menyimak di luar masjid ini. Maka berbahagialah orang yang bikin video, orang yang bikin kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini dalam rangka kembalikan ke judul topiknya. Di topiknya itu tentang keutamaan atau keistimewaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengajarkan pengetahuan setelah ia pelajari sebelumnya. Jadi ada 3 golongan di sini. Ya, 1 orang berilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, yang sedang belajar. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kembali apa yang dia telah pelajari. Jadi 3 golongan di sini ya. Yang belajar, sudah itu dia dapat ilmu. Yang belajar disebut dengan muta'allim. Ya, yang belajar disebut dengan muta'allim. Kalau sudah dapat ilmunya, disebut alim namanya. Dia alim banget alim. Ya. Nah, alim yang dimaksudkan itu bukan rajin ibadah. Karena ada orang menyebut orang rajin tahajud, gitu kan? Orang rajin puasa, rajin baca Al-Quran, terus disebut dia orangnya alim, gitu kan? Nah, alim di sini, kalau dalam pengertian bahasa Arab, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi awalnya yang dimaksudkan bukan orang yang senang ibadah, bukan. Alim di sini orang yang punya pengetahuan. Jelas, yang pengetahuan ini boleh jadi kemudian dipakai dalam ibadahnya. Di sholat, tahu ilmunya, cara sholat yang benar. Ya, takbir dia tahu apakah mengangkat kemudian setinggi bahunya sejajar hadwaman kibaihi ataukah sejajar dengan daun telinganya. Bahkan dia gali hadisnya. Oh, yang ini dari Abu Hurairah, dari Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ini dari Imam An-Nasa'i, hadis 1101. Ya, dicari sama dia tuh. Sampai dengan takbir diucapkan Allahu Akbar, ini di Abu Daud, sampai tangan disimpan di mana, tahu betul. Jadi dia beribadah dengan ilmunya yang bersanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alim. Kalau cuma ibadah tapi tidak tahu dasar ilmunya, cuma dapat informasi takbir angkat begini, ucapkan Allahu Akbar, ruku ucapkan ini, sujud ucapkan ini, maka namanya disebut abid. Jamaknya disebut abidin. Ya, Haji Abidin atas biaya dinas. Nah, itu bukan yang itu ya. Nah, ini abid. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan alim, itu artinya orang yang punya ilmu, pengetahuan. Jamaknya disebut ulama. Ya, jamaknya disebut ulama. Jadi ulama itu sebetulnya bentuk jamak. Mufradnya, singularnya disebut dengan alim. Dia seorang ulama, bukan. Dia seorang alim. Mereka ulama. Majlis ulama Indonesia. Di majlis itu orang-orang alim berkumpul. Di majlis itu para pemilik ilmu berkumpul. Makanya kalau ingin tanya fatwa, tanya ke majlis ulama. Lihat fatwanya. Ada alim di bidang tafsir, alimul tafsir, alimul Quran, alimul hadis, alimul fiqih, alim usul fiqih, alim qawaid fiqih. Kumpul semua di situ. Karena kumpul orang-orang alim dijamakkan namanya ulama. Jelas? Kalau ulama ini mengajarkan kembali ilmu-ilmu mereka, maka kemudian katanya berubah pada yang ketiga, namanya muallim. Jadi di bab ini Syekh Hasim ya, ingin menampilkan tentang pujian-pujian Nabi SAW, tentang keistimewaan khususnya 3 golongan ini. Nanti kita temukan ada yang keempat, nanti kita akan lihat ya teman-teman. Jadi oleh Nabi, orang-orang yang senang belajar, orang-orang yang telah tahu pengetahuan, dan orang-orang yang mengajarkan pengetahuan, itu oleh Nabi diistimewakan dibandingkan dengan kalangan-kalangan biasa. Jadi kalau Anda masuk satu di antara 3 ini, atau nanti ada golongan yang keempat menjadi bagian dari ini, maka berbahagialah karena Anda termasuk golongan yang dipuji dan diistimewakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau yang muji Adi Hidayat, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Karena boleh jadi menurut ukuran ustadz lain, apa yang disampaikan seorang Adi Hidayat bisa berbeda. Tapi kalau yang memuji Nabi, seorang manusia mulia, yang bahkan langsung dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau akhlakmu begitu mulia. Ibadahnya luar biasa sampai disebut Ahmad oleh Nabi Isa. Min ba'di ismuhu Ahmad. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Ahmad itu kan menunjuk pada sifat ibadah yang tinggi. Ibadahnya. Dari kata hamid. Jadi kalau disebutkan hamid, artinya yang rajin di satu aspek ibadah. Misal, maaf ya, ada orang rajin tahajud.
Tapi untuk puasa sunnah belum konsisten. Itu hamid. Tapi kalau orang rajin puasanya, rajin tahajudnya, rajin baca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya, maka dirubah jadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Ya, bentuk mubalaghah, af'al tafdhil, untuk menunjuk keutamaan. Dari Hamid jadi Ahmad. 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 Kalau ingin menunjuk pada aspek sosialnya, ya, maaf, rajin berbagi, jujur, sabar, tawadhu, rendah hati, ya, maka kalimatnya kalau di satu aspek saja disebut Mahmud namanya. Mahmud. Orangnya jujur tapi kurang sabaran. Jujur iya, sabar enggak. Ya, misal itu satu aspek disebut apa? Mahmud. Sabar iya, jujur enggak. Ya, sabar memang, cuman sabarnya dipakai untuk mencuri. Yuk, sabar nungguin orang takbir, begitu takbir ambil tasnya, ya. Ya. Nah, itu satu bagian. Tapi kalau kemudian digunakan pada aspek yang baik seluruhnya dan banyak terkumpul, maka dirubah kalimatnya menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah, dari Mahmud jadi Muhammad. Muhammad. Dan Nabi Muhammad memiliki keduanya, Muhammad dan Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, dan Quran surah ke-47 ya dengan namanya ayat yang kedua, serta Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah. Dengan Ahmad sekali disebutkan. Jadi Muhammad menunjuk aspek sosial, Ahmad menunjuk aspek untuk ibadahnya, ritual. Dua-duanya sempurna, tinggi, sampai kata Nabi Isa. Nabi Isa kenapa menyebut Ahmad? Karena Nabi Isa itu punya kemiripan di aspek Muhammad. Baik pribadinya, sangat mulia, ajaran kasihnya tinggi. Nabi Isa Al-Masih, Yesus, seorang nabi, manusia, nabi, itu punya kemuliaan, diantaranya sifat kasih sayang yang dalam. Ajaran kasihnya tinggi. Makanya saya sering katakan sebuah kisah, beliau lewat dengan murid-muridnya. Begitu lewat kemudian, di samping satu sungai yang sedang mengalir itu ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Kata muridnya, guru ini bau sekali bangkai ini. Ya, kata Nabi Isa alaihi salam, lihat betapa putih giginya. Kata muridnya, Anda kenapa melihat giginya, bukankah bau busuknya? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya mengeluarkan apa yang difikirkannya. Jadi kalau kita fikirkan baik, maka keluar di lisan kita baik. Tapi kalau kita fikirkan tidak baik, keluar di lisan kita yang tak baik. Di sini ada kata-kata mutiara, kemudian teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Dari kalimat ini tadi, dia Anda bayangkan pada hewan yang telah jadi bangkai pun, beliau masih melihat yang baiknya. Ya, dan ada ramalan di kitab sebelumnya bahwa ada nabi yang terakhir akan datang dengan sifat kemuliaan secara kasih dan sosialnya. Dikira beliau nabi terakhir karena punya kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangankan pada hewan, pada tumbuhan. Dalam suasana perang kata beliau, walaupun sedang emosi, jangan cabut tanaman. Sedang Anda ingin nyembelih hewan, saat akan nyembelih pun, kata Nabi SAW, tajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewannya. Jadi masih dipikirin hewan itu supaya nggak sakit, supaya nggak menggolimi hewan saat menyembelih. Memang fitrah dia disembelih, tapi bagaimana menyembelihnya supaya nggak golim, tajamkan. Bahkan dalam menajamkan pun dalam fikih nggak boleh depan hewannya. Sabar ya, tunggu sebentar, nggak sakit kok. Nah itu nggak boleh. Ya. Itu Anda bayangkan, sifatnya demikian. Makanya kata Nabi Isa, nabi terakhir bukan saya. Ada yang lebih hebat dibandingkan saya. Ada yang lebih mulia dibandingkan saya. Yang tidak akan tertandingi amalannya oleh nabi-nabi sebelumnya. Dialah Ahmad, menunjuk pada aspek ibadahnya kepada Allah. Tafsir paling baik di Al-Bukhari tentang kalimat ini, nomor hadis 2008 sampai 2010, khususnya dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh para sahabat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salat Nabi khususnya di salat malamnya. Kata Sayyidah Aisyah, kalimat pertamanya, la tas'al an husnihinna wa qulihinna. Kalimat pertamanya, jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya, susah diikutinya. Susah diikutinya. Nekat diikuti kemudian harinya. Ya. Ada Hudzaifah al-Yamani. Ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab. Datang mengikuti Nabi. Allah memang enak. Salat di belakang Nabi. Satu rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, nikmat sekali ini. Dikira akan rukuk nyambung sampai selesai. 286. Dikira akan ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak ikut lagi. Tapi ini menunjukkan kemuliaan yang paling tinggi. Dan manusia yang mulia ini, nabi yang paling tinggi ini, yang paling istimewa. Anda bayangkan, nabi yang dipuji oleh semua nabi-nabi sebelumnya.
Disebutkan isyaratnya oleh lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Quran surah kedua, ayat 129. Disebutkan isyaratnya lewat lisan Nabi Isa. Quran surah 61, ayat yang ke-6. Disebutkan nasabnya sampai dengan Nuh, nasab kenabiannya, kerasulannya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Quran surah keempat An-Nisa, ayat 163. Nasab kerasulannya disebutkan, nasab kenabiannya disebutkan, nasab kemanusiaannya sempurna dari beliau sampai Nabi Adam alaihissalam. Mukjizat pertamanya ketika lahir, nasabnya sempurna semua. Keluarganya sempurna dari Quraisy. Kalangan baninya Bani Hashim, kalangan terhormat. Anda bayangkan, dia orang nggak bisa nyoal. Nggak bisa seperti Nabi Syuaib tadi, kamu siapa? Status sosialnya begitu. Nabi Muhammad nggak bisa disoal. Karena status sosialnya tinggi. Quraisy, orang paling fasih dan terhormat. Bani Hashim, kalangan paling dihormati. Nasab nyampe ke Nabi Adam secara manusia. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Abdi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Batushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Nasab Rasulnya sempurna. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'd. Quran surah 4 ayat 163. Di kerasulannya sempurna, kemanusiaannya sempurna, keluarganya sempurna, kabilahnya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna. Dan manusia yang sempurna ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahkan dijamin surga sebelum wafatnya. Turun satu suara. Ketika turun Nabi tersenyum. Ditanya oleh sahabat, "Lima tabassamta ya Rasulullah?" Kata beliau barusan turun, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah siapkan untukmu kenikmatan yang paling banyak di surga. Saking banyaknya, kata Allah, kami akan berikan sampai engkau puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal kaidah nikmat itu kalau diberikan gak ada yang puas. Nikmat itu begitu. Kalau diberikan nikmat gak ada yang pernah puas. Contoh, Anda kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Berarti nggak puas dengan sepeda, pengen motor. Kalau sudah punya motor, pengen apa? Mobil. Anda pakai motor, lihat orang bawa mobil, pengen mobil. Kalau sudah punya mobil, pengen apa? Oh, pesawat. Simpan di mana? Nikmat tuh begitu. Nikmat tuh kalau sudah dapat, pengen lagi. Sudah umroh, pengen haji. Sudah haji, pengen haji lagi. Ya, sudah nikah, ya pengen punya anak. Oh. Yang ini bu, yang ini bu. Ya, kalau suami ibu ada jajaran ini, berarti ini nih. Ya selalu begitu, naik. Tapi di surga, ya begitu kita pengen anggur, ada anggur, pisang, ada pisang, minuman ini datang semuanya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, khusus untukmu, wala saufa yu'tika, untukmu saja, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu limpahan nikmat sampai kamu berkata, saya puas ya Allah, saya ridha. Manusia yang paling sempurna. Dan beliau yang sempurna ini dengan izin Allah, dari kenabiannya, kemanusiaannya, sifatnya, jaminan surganya, memuji kalangan tertentu. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau Anda dipuji oleh orang biasa, ya jangan lupa bahagialah. Tapi kalau yang memuji adalah orang yang telah dipuji Allah dengan segala kemuliaannya, di situ patut kita kejar. Apa objek yang menjadi pujian oleh beliau itu? Karena kalau beliau sudah memuji, artinya amalan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara amalan itu, waqala sallallahu alaihi wasallam, dibocorkanlah oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitab ini. Apa amalannya? Baik, kalimat nabinya, baik, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ughdu 'aliman." Di riwayat lain, kun 'alima au muta'allima. Awas, au mustami'a au muhibba. Fala takunil khamisa fatahlak. Fokus. Kunna alima, jadilah engkau orang berilmu. Au muta'allima, atau orang yang belajar pengetahuan. Fokus. Au mustami'a, kalau belum sempat belajar dengan baik, setidaknya fokus menyimak. Nanti kita terangkan. Au muhibba, kalau menyimak aja nggak sanggup, setidaknya cintai golongan-golongan ini. Jangan usil terhadap mereka. Jangan sewot dengan mereka. Jangan sinis dengan mereka. Jangan pasang status yang menyindir mereka. Hati-hati. Jangan bikin hoax tentang mereka. Awas. Wala takunil khamisa fatahlak. Dan jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu kemungkinan besar akan celaka. Ya. Hadis ini ada dua jalur. Saya tadi sebelum subuh sudah cari di kitabnya. Jalurnya supaya nanti tidak disebut asal bunyi gitu kan. Nah, ini ada dua jalur. Jalur pertama,
di kitab Mu'jam As-Shaghir At-Tabrani juz yang kedua halaman 63. Kemudian Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juz ketiga halaman 265. Ya, jalurnya dari Abi Bakrah dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan di hadis tadi di kitab Adabul Alim Muta'allim. Jadi Syekh Hashim bin Asy'ari ngambilnya dari sini. Ya. Kalau ingin cek juga yang ini ada kalau dalam bentuk satu kitab karangan Ibnu Abdul Bar. Ya, Al-Jami fi Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nomor 117. Ya, nomor 117. Saya sudah cek dengan sanadnya. Ya, dengan sanadnya. Saya bacakan sanadnya. Bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kalau pakai mubtada kemudian dia khabar, dibuka lagi dengan mubtada, maka kita baca bab qauluhu. Ya, hadza babun qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca mudhaf ilaih, bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim syarikani. Ya, bab alim menerangkan tentang orang berilmu dan orang yang punya ilmu, keduanya satu partner bersamaan. Bab tentang al-alim wal muta'allim syarikani. Bunyi hadis lengkapnya di halaman ke-14. Yang paling bawah itu, nyambung ke halaman 15 paling atas di kitabnya, di kitab Syekh Hashim yang ini. Ya. Al-alimu wal muta'allimu ya kahadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabbahati wallati taliha syarikani fil ajri. Ya, wala khaira fin nasi ba'dahu. Ya, coba lihat bukunya. Saya sudah hafalin itu kitabnya. Ya, cuman kadang-kadang saya bawa untuk menunjukkan. Kadang orang suka tanya ini karangan sendiri apa ada di kitab gitu. Anda cek aja kitabnya, kalau saya salah Anda betulkan di situ. Ya, halaman 14 paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-alimu wal muta'allim, orang yang punya ilmu dengan yang belajar pengetahuan itu kahadhihi min hadhihi, keutamaannya bergandengan seperti telunjuk ya dengan yang menyertainya jari tengah. Dari mana tahu telunjuk? Disebutkan wa jama'a bainal musabbahati wallati taliha, dan dikumpulkan contohnya antara ini telunjuk ya dengan kemudian jari tengahnya dempet seperti ini. Nanti saya terangkan maknanya. Ya. Kemudian setelah itu yang paling menarik syarikani fil ajri, keduanya akan berpartner mendapatkan pahala. Maksudnya apa? Ya nggak mungkin ada alim bisa mengajar kalau nggak ada muridnya. Nggak mungkin ada murid kalau nggak ada gurunya. Jadi jadi guru itu jangan sombong juga, kalau nggak ada murid nggak bisa jadi guru. Dan jadi murid pun jangan sombong, kalau nggak ada guru nggak bisa belajar. Makanya murid dengan guru itu sama-sama belajar. Tapi kata Nabi, belajarlah untuk berpartner mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ saling mengisi. Makanya ulama-ulama dulu itu saling mengajak dengan muridnya itu saling mendoakan. Karena kalau dua kemisinya udah bagus, murid doakan ulamanya, ulama doakan muridnya, murid doakan gurunya, guru doakan muridnya. Maka betul kalimat Nabi syarikani fil ajri, keduanya berpartner untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Guru mengajarkan, dari pengajaran dapat pahala. Murid menerima, mencatat dapat pahala. Mengamalkan dapat pahala. Nanti Anda akan dapatkan hadis berikutnya. Orang yang menulis pelajarannya saat dia belajar, maka setiap tinta penanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti darah syuhada dihisab di yaumil qiyamah. Midadal muta'allim wa damu syuhada. Midadal alim wa damu syuhada, riwayat lain. Jadi orang yang belajarnya benar diniatkan karena Allah dan ingin mengamalkan ilmunya, belajar fikih salat dia catat supaya bisa mengamalkannya. Belajar fikih zakat dia catat supaya bisa mengamalkannya. Itu bukan hanya cara belajarnya, setiap tinta yang dia tuliskan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menguatkan timbangan mizannya. Ya. Kembali kepada hadis, saya sebelum terangkan isinya, saya bahas sanadnya dulu. Kenapa saya bahas sanad? Supaya Anda tahu ini hadisnya ada enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi supaya kita tidak mengatakan yang sia-sia, ini jangan-jangan bukan dari Nabi, bukan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ditemukan dalam kitab Syu'abul Iman, ditemukan juga dalam Mu'jam At-Tabrani, dan di riwayat lain, saya sebutkan dari riwayat lain, ya disebutkan juga dengan riwayat berbeda. Saya bacakan sanadnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mu'min, ya. ابن يحيى حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا حجاج ابن منهال. Hajjaj bin Minhal ini sering meriwayatkan hadis. Hajjaj bin Minhal sering meriwayatkan hadis, dan hadisnya itu sering diambil oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari mengambil dari Hajjaj bin Minhal. Ya, Hajjaj bin Minhal mengambil misalnya dari Sa'ad. Ya, Sa'ad mengambil dari Alqamah bin Marthad sampai kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Keduanya mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi dari hadis ini? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Di antara kalian yang paling baik adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Di antara contoh hadis Hajjaj bin Minhal. Jadi kalau saya sampaikan Hajjaj bin Minhal, berarti orangnya thiqah. Ya, karena hadis lain pun yang diriwayatkan oleh Hajjaj diambil oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Teruskan sebentar. Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Muhammad bin Salamah,
ya, an Humaid anil Hasan anna Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari Abi Bakrah dari bapaknya, yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Al Hasan dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya Abu Bakrah dari bapaknya menggunakan kalimat ughdu aliman seperti di kitab Syekh Hashim. Riwayat yang dari Abu Darda menggunakan kalimat kun aliman au muta'allima. Bedanya satu pakai ughdu, yang kedua pakai kun. Jelas? Kenapa saya sampaikan dua riwayat ini? Karena nanti ada sebagian ahli hadis yang menyebut riwayat yang pertama menggunakan ughdu aliman, menyebut statusnya dengan dhaif marfu'. Marfu' statusnya dhaif. Hadisnya lemah karena marfu' langsung diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakrah dari bapaknya langsung ke Nabi. Siapa yang menilai dhaif? Di antaranya kita bacakan Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid, juz pertama nomor halaman 328. Ya rijaluhu mawthuqun, rijalnya mawthuq, semuanya thiqah, orang-orang tadi. Cuman sayang langsung diangkat ke Nabi, statusnya marfu'. Hadis yang langsung disandarkan pada Nabi ada beberapa jalur riwayat yang terputus. Disebut dengan marfu', hadisnya dhaif. Al-Ajluni ya juga mengatakan marfu' dhaif. Abu Zarah Al-Iraqi mengatakan dhaif. Syalbani dalam kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah mengatakan dhaif. Ya, di halaman yang ke-6 nomor hadis 337. Juz yang ke-6 ya halaman 337. Ya, cuma gini, kalau Anda nggak belajar ilmu hadis, cuma dengar dhaif, ke sebagian orang yang tidak tahu ilmunya. Catat kalimat ini. Sebagian orang yang tidak mengerti, nggak tahu ilmu sampai menyimpulkan dhaif, jangan amalkan. Dhaif, tinggalkan. Kita belajar dulu ilmu hadis. Tidak semua hadis yang disebut dhaif itu kemudian langsung kita tinggalkan. Tidak begitu cara memahaminya. Kembalikan ke ilmu hadis, mari kita pelajari hadisnya. Jika ada hadis dipandang dhaif dalam satu riwayat, maka Anda cari riwayat lain. Adakah riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang lain yang menguatkan hadis itu? Saya ulang. Jika Anda temukan satu hadis terus menyebutkan dhaif. Kenapa dhaif nih? Karena ada satu rawi yang hilang, nggak ketemu nih. Langsung diangkat ke Nabi, tiba-tiba dari tabi'in, ya nggak ke sahabat dulu, langsung ke Nabi misalnya, ya ada yang hilang, jangan langsung disimpulkan dhaif, jangan amalkan, cari dulu ada nggak hadis lain yang bisa menguatkan riwayat hadis ini, ditemukan oleh orang berbeda yang sampai sumbernya kepada Nabi. Dalam ilmu hadis disebut syahid namanya, syahid, hadis-hadis lain yang menguatkan riwayat ini, cari dulu. Kalau ditemukan, maka akan mengangkat status hadis yang tadi naik dari dhaif setidaknya menjadi hasan atau bahkan sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh riwayat lain yang dia sampai kepada Nabi. Kalau dalam secara fisik tuh, ya satu yang langkahnya itu kurang bagus, ditopang oleh orang lain yang sehat, maka dia bisa berjalan bersamaan. Ada satu orang jalannya pakai tongkat, lambat. Tiba-tiba ada orang kuat, suka fitness, ya, masya Allah. Apa bedanya fitnah dengan fitness? Kalau fitness ke gym, kalau fitnah ke jam. Ada orang badannya besar, suka fitness, ya kan? Kemudian kuat badannya, itu orangnya sehat. Dalam bahasa Arab sehat disebut sahih. Nah, sahih itu sehat. Sahih itu sehat. Ya, sahih sehat. Kalau lemah badan, lemah kaki lemah disebut dhaif. Ya, dhaif. Yang satu pakai tongkat, yang sehat datang. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Berapa lama lagi jaraknya? 1 kilo. Kelamaan Pak jalannya, nggak akan nyampe. Bapak mau ngapain? Ke Tali Ustaz Adi. Jalan pakai tongkat, jarak masih 1 kilo, gitu kan? Ya. Kelamaan. Kapan dimulai taklim Pak? Jam 5. Wah Pak, sekarang ada udah jam 5 kurang 5. Bapak nyampe sana udah bubar. Saya gendong aja. Gendong, jalan. Kecepatan meningkat. Masya Allah, begitu kecepatan meningkat, baru jalan 10 meter datang orang pakai mobil. Mau kemana Pak? Taklim. Saya juga mau berangkat. Ikut aja. Sepitness-pitnessnya orang, sekuat-kuatnya, pakai mobil masih kalah mobil. Mobil gak usah fitness, jalan kenceng ada nyampe dia. Ya, maka naikkan ke mobil. Yang satu lemah, digendong oleh orang tadi lebih kuat, naik mobil lebih kencang lagi. Hadis dhaif diriwayatkan oleh seorang, gak nyampe ke Nabi. Datang orang lain, lebih dekat masanya ke Nabi, gendong. Datang yang lebih dekat lagi, gendong lagi, cepat, boom, nyampe. Nyampelah riwayatnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif naik, ya. Jadi kemudian hasan. Hasan naik lagi, jadi sahih li ghairihi. Naik lagi bisa jadi sahih. Naik. Nah, hadis yang diriwayatkan dari beliau ini, yang diambil dari kitab Al-Jami' tadi, ya, di Bayanil Ilmi wa Fadlihi, karangan Ibnu Abdul Bar, dikuatkan lagi riwayatnya kalau dirujuk ke kitabnya langsung. Apa di antara kitabnya itu? Ya, teman-teman sekalian, tadi yang saya sebutkan. Baik, riwayatnya apa? Yang saya bacakan dari riwayat sahabat Abu Darda. Kan Abu Darda bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan langsung simpulkan dhaif nih, tidak. Syekh Hasyim ingin mengajarkan, nih saya tampilkan yang ini karena yang sahih udah banyak tahu. Kalau Anda menemukan yang ini, jangan langsung simpulkan dhaif, seakan-akan beliau mengajarkan ilmu dengan cara yang halus. Itu cara bacanya. Jangan langsung menyimpulkan Al-Ghazali kitabnya palsu semua, jangan baca bukunya. Nah ini bagaimana? Baca dulu ilmunya. Lihat dulu. Seperti itu adabnya kita belajar. Jangan melihat orang lain langsung menghukumi. Ngaji dengan siapa? Ustaz Adi bin tuh. Oh. Datang dulu, tanya dulu persoalannya apa, ya kan? Kalau beda pandangan ada dalil, nggak ada masalah. Perbedaan masalah mengamalkan dengan dalil yang semua bersumber dari Nabi tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim dan minum teh bersama. Ya. Anda boleh jadi penggemar Liverpool atau Manchester United, itu silahkan ya. Tapi ya minum teh bareng-bareng, Persija ya dengan misalnya Persib, Viking dengan The Jack bareng-bareng, silakan duduk sama-sama minum teh bareng-bareng. Apalagi dalam masalah akhirat, yang satu kunut, yang satu enggak, kenapa mesti ribut? Yang salah itu kan yang nggak ke masjid, yang nggak sholat subuh. Jelas ya? Nah jadi status hadisnya ini hadis sahih, kemudian bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa pastikan hadis ini ada referensinya. Tinggal sekarang apa maknanya? Ya apa maknanya? Baik, yuk kita sambungkan. Saya sudah tuliskan sebagian. Ughdu atau kun aliman. Kalau kata kun itu penegasan dalam bentuk perintah. Kun. Jadi cepat. Ya, jadi cepat. Kalau di dunia praktikal itu biasanya kata kun ini perubahan sesuatu menjadi aspek yang lain, berubah, ya, berubah. Misal dari yang belum tahu jadi tahu, dari yang nggak berjalan berjalan. Duduk, saya cepat minta berdiri, langsung berubah posisi. Ya, kun waqifan, kun qaiman, cepat berdiri, dari duduk langsung berdiri. Yang berdiri saya minta duduk, kun jalisan, duduk. Kun qu'udan, qa'idan, duduk. Jadi biasanya kata kun ini kata perintah untuk menunjukkan satu perubahan. Ya, yang berubah dari aspek yang satu ke aspek yang lain. Di ketika Nabi mengatakan kun aliman. Nah, kalau cara memahaminya, kun aliman. Hei, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat nggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud nggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran nggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh nggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji nggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu, orang berilmu. Nah, itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Bahkan kalimat-kalimatnya indah. Al-ilmu qabla al-amal. Sebelum beramal cari ilmu dulu. Bahkan dipetakan ilmunya. Seperti teman-teman mau jadi apa ke depan? Apakah karirnya di birokrat, di diplomasi, mau jadi ustadz, mau jadi insinyur? Bikin cita-cita dulu. Kalau perlu yang paling tinggi, dari situ kemudian petakan turunan ilmunya. Itu yang diajarkan para ulama kita. Makanya dibikin cita-citanya mau jadi apa nih? Oh ibu, dari sejak kecil bu, bahkan di Quran itu bu, dari sejak seorang ibu mengandung, itu orang tua haruslah berdiskusi anaknya mau diarahkan kemana. Dibuat cita-cita. Ya itu ada di Quran surah ketiga. Ya ayat ke-35 sampai dengan 37. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran setelah berdiskusi dengan suaminya, ya ketika beliau mengandung, istrinya Imran mengandung Hanna, diskusi dengan suami, papa, anak kita nih mau jadi apa nih yang ini? Yuk kita arahkan supaya dekat dengan Allah ya. Khusus yang satu ini kita jadikan ahli ibadah. Khusus yang satu ini kita dekatkan dengan Allah. Kita harus punya tabungan akhirat. Mudah-mudahan jadi syafaat di akhirat dengan izin Allah. Maka Hanna berdoa dalam kandungan anaknya itu dikandung. Hanna berdoa istrinya Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar, anak yang saya kandung yang ini saya akan bebaskan dari urusan dunia. Nggak akan saya jadikan ya Allah jadi pecinta dunia. Nggak akan saya jadikan ya Allah jadi ahli dunia. Saya pengen dia jadi ibadah untuk tabungan kami di akhirat nanti. Fataqabbal minni, tolong terima ya Allah nazar dan ikhtiar kami ini, tolong terima. Nah itu dari sejak bahkan dalam kandungan sudah disiapkan Pak. Misal Bapak ingin siapkan anak saya ini insya Allah akan jadi ahli tafsir yang pertama. Yang kedua jadi ahli hadis, Masya Allah. Yang ketiga jadi ahli fiqih, lengkap. Anda ada masalah tanya, kakak ini apa ayatnya? Ini Pak, ayatnya begini, tafsirnya begini, begini, begini. Adik apa hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, begini, begini. Di kitab hadisnya ini. Bungsu, ya hukum fikihnya menurut 4 mazhab begini, begini, begini. Masya Allah, indah kehidupan keluarga. Kosong pengajian.
Ada semua. Saya pengen siapkan anak saya ingin jadi dokter yang hafal Quran, spesialis mata, masya Allah, tapi hafal Quran. Spesialis gigi, hafal Quran. Saya pengen siapkan birokrat yang hafal Quran, masya Allah. Ada yang masuk STPDN sambil menghafal Quran. Ya, ada yang masuk kemudian militer sambil menghafal Quran, polisi hafal Quran, tentara hafal Quran, jadi pejabat, diplomat hafal Quran. Silakan. Dulu kan diplomat kita jago-jago. Ya, kayak Agus Salim kan diplomat. Diplomat paling hebat, bahasanya banyak, ahli tafsir juga. Gitu. Ayo dong. Ya, berjenggot juga. Ya, selanjutnya di atas kepala. Ke peci dan beliau bangga. Udah yang bawa diplomasi Indonesia sampai dengan ke Britania, sampai ke Inggris, sampai kemana-mana. Ya, dan luar biasa. Pangeran Diponegoro, masya Allah, pakai sorban, pakai jubah, ya, dan pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Anda bayangkan, ada Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim dan sebagainya. Itu kan orang-orang hebat. Jadi silahkan teman-teman berkarya seindah-indahnya, berkarya sebaik-baiknya, tapi niatkan untuk ibadah. Dari kecil siapkan. Kun alima. Ketika Anda sudah punya cita-cita, siapkan ilmunya. Karena itu Hannah tidak mencukupkan dengan berdoa, anak saya pengen jadi ahli ibadah. Bagaimana caranya? Cari ilmunya. Maka dicari guru yang bisa mengajarkan dia supaya dekat dengan Allah. Dipilih Nabi Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Tempatkan di tempat yang mendekatkan dia dekat dengan Allah. Dibikin mihrab. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Gitu caranya. Jadi kalau Anda sekarang ingin dapatkan misalnya, anak saya pengen jadi dokter yang hafal Quran. Apa tingkat paling tingginya? Oh, dia masuk UI, masuk Undip. Oh, sekarang tapi kan baru lahir, ya, baru lahir. Siapkan dulu. Oh, kalau lahir dari kecil bacakan Quran dulu. Beli speaker aktif, bacakan. Setiap 1 bulan 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. 30 bulan 30 juz. Anak ini sudah mendengar 30 juz. Dan seorang bayi yang terlahir, fungsi pendengaran itu yang paling utama dibandingkan penglihatannya. Begitu 30 bulan sudah mendengar 30 juz, kata para pakar dia hanya membutuhkan 6 bulan untuk hafal 30 juz sempurna. 3 tahun hafal Al-Quran. Setelah selesai, mulai berikan pendidikan dini. Sekolahkan, cari KB yang bagus. KB yang mengajarkan dekat dengan Allah. KB yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ajarkan akhlaknya, motoriknya. Naik ke TK. TK cari SD-nya yang bagus. Mengajarkan sholatnya. Kuatkan Qurannya lagi. Masuk pesantren atau masuk sekolah yang lain. Dekatkan lagi. Cari yang mendekatkan ke kedokteran tadi. Baru masuk kampus. Jadi begitu masuk kampus, Quran sudah hafal. Fikih kedokterannya sudah paham. Jadi begitu jadi dokter, bukan cuma dokter fisik. Tapi juga dokter yang bisa menenteramkan keadaan roh. Karena kebanyakan orang penyakitnya disebabkan karena keadaan rohnya yang gersang dibandingkan dengan fisiknya yang luka. Ya, bahaya sakit roh itu. Iri hati itu sakit roh, bukan sakit fisik. Dan nggak ada obat di apotek. Nggak ada poli iri. Poli gigi ada, poli iri hati nggak ada. Ya, silakan cek. Poli dan ditemukan. Poli ria nggak akan ada. Ya, dok, kepala saya pusing, yang pusing kan fisik. Sakit rasanya. Malam sulit tidur. Gejalanya apa, Pak? Itu gejalanya kalau teman saya beli kulkas baru, pusing saya. Dia bawa pakai mobil baru, pusing saya. Ya, itu nggak akan ditemukan. Tapi karena dokter ini hafal Quran, resepnya Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis Nabi SAW, baca. Selesai. Penjelasan apoteknya Masjid Al-Azhar. Ustadznya Fulan, datang. Selesai. Ya, saya pernah tanya sama dokter mata, dok, apa ciri mata yang sehat? Kita punya kelas-kelas Quran untuk teman-teman dokter. Kata dokternya, Ustadz, kalau pandangannya jelas, awas, nggak pakai alat bantu, sempurna. Dari segi optik, pantulan bayangannya bagus, sempurna. Oh, saya bilang, saya banyak yang temukan begitu. Di masjid juga banyak. Cuman sayang ketika keluar dari masjid, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu kenapa? Nah, itu urusannya berbeda. Makanya, kun ahliman. Jadilah orang berilmu. Anda mau jadi karirnya apa silakan, passionnya apa silakan. Mau dagang, cari ilmu dagang dulu. Mau usaha, cari ilmu dulu. Diplomasi, birokrasi, cari ilmu dulu. Mau jadi ustadz, apalagi? Cari ilmu. Bahkan urusan mau belajar pun cari ilmu. Kun aliman, jadi orang berilmu. Jadi jangan sampai Anda mengerjakan sesuatu, nggak tahu ilmunya, itulah. Bahasa dasarnya demikian. Nah, kemudian redaksi yang kedua, ughdu aliman. Ughdu. Ghada yaghdu. Ghada, kalimat ghada itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada sesuatu yang paling awal. Paling duluan. Ya, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat ghadat. Ini hadis tentang salat syuruk. Ya, siapa yang menunaikan salat ghadat. Ghadat di sini subuh maksudnya. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah atau di masjid. Tsumma yaqudu yadhkurullah. Kemudian dia nggak langsung pulang. Duduk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran, Quran surah 15 ayat 9, bisa berdoa, Quran surah 7 ayat ke-205. Bisa istighfar, kalimat thayyibah, Quran surah ke-4 ayat 103,
Ya, bisa juga Anda lakukan misalnya dengan sholat. Kalau ada sholat sunnah, Quran surah ke-20 ayat 14. Bisa juga dengan mengkaji, menuntut ilmu, ya, duduk belajar, melihat, mengamati Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Ada banyak. Jadi kalau Anda habis sholat subuh, kemudian ikut ta'lim, mengaji, berdoa, baca Quran dan sebagainya, kemudian hatta bidayatul duha, sampai datang di awal duha, saat bayangan satu tombak. Ya, fama yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, bayangan satu tombak itu ketika matahari naik, naiknya disebut isyraq. Posisinya disebut syuruk. Di setelah melewati masyrik tempat terbit, haram hukumnya salat saat matahari terbit. Naik dia, bayangan satu tombak, naiknya disebut isyraq. Ya, posisi satu tombak disebut syuruk namanya. Syuruk ini adalah bidayatul duha, awal duha. Salat duha dibagi 3, awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Di salat syuruk itu salat awal duha. Nggak ada syuruk, yang ada salat duha. Iya, awal duha disebut syuruk, Joni. Ya. Jadi syuruk itu awal duha. Orang yang bisa syuruk, yaitu salat di awal duha 2 rakaat, pahalanya ka ajri hajjin wa umratin, senilai dengan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ya, tapi bukan haji dan bukan umrah, senilai dengan haji dan umrah. Kemana Pak? Kok subuh-subuh amat berangkatnya? Oh, haji dan umrah. Di mana? Di Al-Azhar. Bukan. Syuruk senilai haji dan umrah. Nah, sholat subuhnya disebut sholat ghadat. Ghadat. Kenapa disebut ghadat? Karena ini sholat yang pertama kali dikerjakan dalam rangkaian sholat. Kenapa disebut ghadat? Karena kita diminta untuk berburu sholat ini datang di awal waktu. Karena itu kalau orang tahu keutamaan sholat subuh, kata Nabi, dia akan datang dengan merangkak. Datang, pengen datang. Merangkak mananya 2. Merangkak di sini 1, banyak orang berjalan, datang berkerumun sehingga jalannya lambat seperti orang merangkak. Saking pengennya subuhan. Yang kedua, orang yang kesulitan pun akan datang walaupun dia merangkak. Ya, datang dengan merangkak. Saking pengennya dapat pahala subuh. Datang di awal waktu. Setiap yang dilakukan di awal disebut ghadat. Ghadat, ghada yaghdu ghadatan wa ghadaan. Ya. Kamu sedang digoda di awal waktu. Ghada bahasa Arab, ya. Ghada di awal waktu. Kalimat perintahnya ughdu. Kalimat Nabi ini ughdu aliman. Jadilah engkau orang berilmu. Tapi disebutkan dengan kalimat ughdu, bukan cuma kun. Kun meminta kita berubah, bertransformasi jadi orang berilmu. Ughdu meminta kita menjadi pionir untuk melakukan itu di awal waktu. Jadi kalau ada pengajian, datang yang paling awal. Ini Ustaz siapa nih di Al-Azhar jam 7, Ustaz Fulan. Oh, datang paling awal, datang setengah 7. Ustaz mulai berapa? Jam setengah 5. Saya mulai setengah 4 datang. Ada yang tahajud duluan. Anda yang sedang belajar di kampus, datang paling duluan. Jam berapa materi dimulai? Kuliah. Jam 8. Datang ada jam 7. Baca dulu sebelum belajar. Lihat dulu. Ambil posisi paling depan. Paling duluan. Ah, ini kadang paling belakang. Nggak pernah nanya. Kadang tiduran. Ini kadang-kadang nggak menempat. Waktu belajar dipakai santai. Waktu ujian, hari tenang-tenang tuh nggak usah belajar. Tenang, berdoa, refleksi, buka-buka. Ini hari ujian dipakai belajar, jadi nggak menempat. Memang kita ini pintar-pintar, anugerah terbesar bagi Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia tuh komplit lah pokoknya. Bener, sabarnya tingkat tinggi. Orang di Eropa banjir sibuk nih, main renang. Wah, itu pokoknya luar biasa lah di sini itu. Ya orang belajar, saya pernah ditanya orang Afrika, Syekh, wallahi syahadi, gharib aja, aneh katanya. Syekh gharib, apa yang gharib? Wallahi ana darastu hada. 3 ashhur lil imtihan. Saya belajar 3 bulan untuk ujian. Wadah, ini teman kamu seangkatan saya. Wallahi wasta'ala kitabi, dia pinjam buku saya, cuman semalam belajar, nilai dia 8, saya 7,5. Saya bilang belum tahu dia SKS. Sistem kebut? Kadang-kadang bukan semalam, sejam. Pinjam fotokopian temen. Loh, lihat kan? Nah, itu kalau itu nggak sesuai sunnah. Walaupun hasilnya bagus. Tapi karena belajarnya pendek, maka ilmunya pun pendek. Habis ujian, hilang lagi. Lupa. Lupa dengan ilmunya. Dia tahu mencuri itu haram, cuman saat mencuri, lupa. Dia tahu korupsi itu haram, cuman saat korupsi, lupa. Kenapa? Karena ilmunya pendek di situ. Nggak ada adab yang mengikuti. Itu poinnya. Jelas sampai di sini. Jadi kata Nabi, yang pertama menggunakan kun aliman, meminta kita bertransformasi supaya ada ilmu. Ada ilmu. Sholat ada ilmu, zakat ada ilmu, kerja ada ilmu, belajar ada ilmu. Nah, dalam mencari ilmu itu, ughdu, jadi yang pionir yang pertama kali. Dekat. Jadi kalau mic-nya mati, nggak kedengeran, di depan masih kedengeran. Yang belakang masih bisa santai. Kadang baca WA, bikin status, foto, ceklik, sedang kajian dengan Ustadz Adi. Depan mana sempat. Mau foto begini, nggak jadi. Lihat handphone, ngantuk, bangun lagi. Kaget, astagfirullah, udah doa. Itu kan? Jadi, itu posisi yang paling penting.
Makanya kalimat nabinya ugdu. Anda bayangkan, ini menurut saya Masya Allah ini Syekh Hashim. Jadi beliau memilih kalimat yang jarang dipakai orang. Makanya yang ditampilkan oleh beliau yang ugdunya, bukan yang kunnya. Ada yang kun aliman atau muta'aliman, tapi kenapa dipakai yang ini? Kalau kalimat kun sudah biasa, jadi memang harus punya ilmu. Tapi kalau kalimat datang paling duluan, jadi pionir yang paling awal. Makanya dalam bahasa Arab di ilmu nahwu, itu orang-orang yang datang duluan di awal kalimat disebut mubtada, yang paling awal. Mubtada, alamatnya rafa, rafa itu tinggi. Al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada'un marfu'un, wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya, wa tanwinu mahdhufun lil hulil alifi wal lam alaihi. Jadi, mubtada di awal waktu, kalimatnya rafa, rafa itu tinggi. Orang yang datang belajar di awal waktunya akan terangkat derajatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka turun Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Fa'il, pelaku, alamatnya rafa. Kalau nggak bisa pelaku, naibul fa'il. Makanya muncul setelahnya ada fa'il, ada naibul fa'il dan setelahnya. Kun aliman, ughdu aliman au muta'allima. Baik, kedua, kalau ingin jadi orang yang berilmu, maka mesti belajar. Muta'allima. Pertanyaannya, kenapa Nabi menggunakan kalimat muta'allima? Tuh, yang saya tuliskan. Alim, sudah saya terangkan. Ya, jadi alim itu luas. Ayo teman-teman, Anda mungkin ada yang di agama, gak apa-apa, silahkan, siapkan jalan. Ada yang di umum. Tapi kalau ingat, dengar nasihat saya, kalau Anda berkarir di umum, niatkan itu untuk kepentingan ibadah. Itu pesan saya. Niatkan untuk kepentingan ibadah. Anda sedang pendidikan, sedang belajar, atau Anda kemudian mengamalkan ilmu. Ada yang di bidang arsitektur, ada yang insinyur, ada yang dokter, ya, ada yang di birokrat, ada yang di diplomasi. Niatkan untuk ibadah. Sebab ketika Anda niatkan untuk ibadah, maka semua apa yang Anda pelajari saat proses pendidikan itu dituliskan pahalanya. Satu poin itu. Yang kedua, jadi punya nilai akhirat. Yang kedua, ketika Anda lulus dan Anda akan beramal, Anda akan langsung mendapat bimbingan Allah supaya menunaikan tugas pekerjaan Anda sesuai dengan koridor dan hukum-hukum Allah. Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Itu akan menjaga Anda. Jujur, akan terus menjaga kita. Jadi maksiat itu dijaga, dijauhkan. Jadi pejabat, Anda diarahkan pada yang benar. Hal-hal yang buruk itu Allah singkirkan. Dikuatkan dengan di jiwa kita. Dan yang paling dahsyat, karya yang akan dia buat otomatis jadi pahala. Contoh, Anda kuliah di salah satu kampus misalnya, apapun itu untuk jadi insinyur. Anda niatkan untuk ibadah, bahkan sambil menghafal Quran, sholat dijaga dan sebagainya. Begitu lulus, Anda bikin jalan. Anda niatkan untuk ibadah, ya Allah, saya niatkan jalan ini yang dibangun memang proyek dunia, tapi niatnya akhirat. Begitu jadi jalannya, saya niatkan untuk ibadah, ya Allah, tolong jadikan setiap yang pakai jalan ini, ya Allah, berada dalam kebaikan. Begitu jalan itu dipakai oleh orang sholat akan ke masjid, setiap orang yang sholat lewat jalan itu, maka dari setiap orang yang lewat itu Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Ada orang mau umrah lewat jalan yang Anda bikin, Anda mendapat bagian pahalanya. Anda yang bikin pesawatnya, Anda yang bikin pipa wudhu tuh, pipa keran tempat wudhu, Anda yang bikin, Anda niatkan tuh ibadah, dunianya dapat, bayaran dapat, gaji dapat, akhirat pahala dapat. Setiap orang wudhu Anda dapat pahalanya. Apa Anda tidak baca di hadis Muslim? Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu akbar. Siapa yang bikin karpet ini? Kalau cuma diniatkan untuk dunia, cuma dapat dunianya. Tapi berapa banyak orang sujud di sini? Siapa yang bikin speaker ini? Ustaz nggak punya ilmunya. Fikih speaker. Fikih itu penggunaan hukumnya. Yang bikin speakernya nggak bisa. Kalau nggak bisa bikin, mana Ustaz teriak-teriak sampai belakang. Nih, kedengaran suara saya, Bu? Belakang, kedengaran? Kedengaran? Tidak. Makanya nggak bisa jawab. Kedengaran suara saya? Kedengaran, karena ada ini. Ini wasilah ini. Wasilah, kalau nggak ada ini nggak akan nyampe suara. Ya, kalau nggak direkam nggak akan sampai orang-orang menyimak di luar masjid ini. Maka berbahagialah orang yang bikin video, orang bikin kameranya, orang bikin rekamannya, kalau diniatkan karena Allah. Pertanyaan saya, Anda selama kerja ini, bahkan ada yang sudah pensiun, diniatkan ibadah enggak? Berapa pahala Anda hilang selama bertahun-tahun? Ini mumpung yang masih belajar-belajar. Saya ada yang masih pakai seragam, teman-teman datang belajar, Masya Allah, berbahagialah Anda. Berbahagialah. Nah, kalau Anda sedang pendidikan seperti ini, sedang belajar, atau Anda yang kalaupun sudah tidak berkarir lagi, datang ke masjid, belajar fiqih, belajar hadis, belajar tafsir, maka kata Nabi kalimat yang menggunakan ughdu aliman, au kun aliman, au muta'alliman. Kalau belum sampai pada derajat yang pertama alim,
Maka yang kedua naiki tangganya. Ini akan punya nilai yang sama dengan yang pertama kalau serius. Muta'allim. Jadilah muta'allim. Jadilah pembelajar. Teman-teman, pembelajar punya dua kata dalam bahasa Arab. Satu, darisun. Dari kata darasa, yadrusu. Darsan wa dirasatan fahuwa darisun. Ya. Orang Sunda biasa mengamalkan kalimat ini. Ayo ngadaras, ngadaras, ngadaras. Ngadaras itu dari bahasa Arab, dari kata darasa. Oh berarti hujan deras bahasa Arab? Bukan, itu beda. Ya. Itu beda. Banyak kosakata bahasa Arab di bahasa Indonesia, termasuk bahasa-bahasa daerah. Ya. Bahasa Sunda yang bahasa pasaran, betung, ya, perut, batnun. Ya, batnun. Dari kata apa namanya? Batnun, dari kata perut, batnun. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Musyawarah, bab, gitu kan? Lebih banyak lagi. Diserap. Makanya orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu akan cepat. Karena hampir 60% kosakatanya, ya saya spesialisasinya di bahasa. Ya, bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Jadi saya juga mengkaji untuk tafsirnya, ya, fikihnya, hukumnya, tapi dasarnya tetap di ilmu bahasanya, karena ini yang paling penting. Nah, teman-teman, ternyata 60% di bahasa kita itu rata-rata terambil dari bahasa Arab. Makanya akan cepat. Insya Allah akan cepat. Ya, dan itu ternyata bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling gampang untuk dipelajari. Makanya anak-anak kecil di Arab segitu cepat tuh, ya. Wah, langsung ketemu, cepat sekali. Ya. Ya, burung beo dibawa ke Arab tuh sana, di Mekah tuh bisa tuh. Ya, 2 hari 3 hari ajarin. Kayak haluk ketemu orang Arab, ayo halak. Alhamdulillah nabi khair. Anta man? Min aina anta? Minal jinnati wan nas. Ya, itu pokoknya cepatlah beo. Jadi kalau beo aja bisa, masa kita susah? Ya masa kita susah. Nah, itu darasa ya terusul. Ada yang kedua, ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman fa huwa muta'allim. Ta'allama. Jadi ada darasa. Darasa tempatnya disebut madrasah. Ya, darasa tempatnya disebut madrasah. Ada ta'allama. Ta'allama. Darasa orangnya daris. Yang mengajarnya mudaris. Tempatnya madrasah. Baik. Yang ini ta'allama. Orangnya muta'allim. Jadi asal katanya dari sini. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mengatakan kun atau ughdu aliman au darisan? Tapi Nabi mengatakan kun aliman au muta'allima. Terambil dari kata ta'allama. Kenapa kalimat ini yang digunakan bukan kalimat yang ini? Apa rahasianya? Itu akan kita kaji di pertemuan berikutnya insyaallah.